waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah sore ini kita bertemu dalam jumlah yang alhamdulillah juga sangat banyak ya. Ini dari Aceh barangkali sampai dengan Papua gitu. Saya berharap sudah terwakili semua sehingga dengan pertemuan ini menjadi menyimpulkan permasalahan gitu ya, karena yang tadinya nanya satu-satu menjadi sudah terjawab dengan pertemuan ini. Baik ya, yang terhormat Pak Kepala BPS Provinsi Kalbar, Pak Wahyu, kemudian tadi disebut Pak Kepala BPS Kepri, Pak Agus Sudibyo ya, ini luar biasa, semangat sekali beliau, dan tentunya Bapak Ibu semua, baik para mantan, maksudnya para mantan itu para mantan kabit, mantan semua. Saya akan semua terjawab dan cukup pas jawabannya gitu. Kemudian saya tidak sendiri, Bapak Ibu, saya ditemenin teman saya. Pak peroleh itu bisa diperoleh di forum ini, dan mudah-mudahan suara saya juga bisa terdengar dengan baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya langsung izin untuk memaparkan atau menyampaikan materi sehingga saya harus men-share file yang sudah disiapkan. Konfirmasi Mbak Gita, suara saya terdengar dengan baik? Halo? Agak putus-putus ya? Halo? Putus-putus. Iya, putus-putus Pak Daryanto. Sudah pakai jaringan. Ya, Pak. Putus-putus ya, padahal sudah pakai jaringan yang berkabel. Putus-putus ya? Agak putus. Ini sudah usaha maksimal dengan kabel jaringan ya, nggak pakai wifi lagi. Kalau masih putus-putus lagi, saya nggak tahu deh. Ini mesti apa lagi gitu. Bukan gitu ya, putus 5. Tapi orang satu. Ini delay-nya lama sekali nih Mbak Gita. Mungkin mic-nya bisa agak dijauhkan dari mulut, Pak. Mungkin mic-nya bisa agak dijauhkan dari mulut, Pak. Halo, bagaimana? Sudah Ya, lebih Pak. jelas Pak Daryanto. Bagus di barusan ini. Sudah, iya Pak, sudah. Oke ya. Oke, siap. Aduh, nih pada tadi yang diomongin penting banget tadi tuh. Udah lewat tuh Mbak Gita. Pak Bayu. Mohon maaf ya Pak. Oke, baik, saya lanjutkan saja.
Oke, saya lanjutkan saja ya. Jadi ini karena tadi diberikan waktu cuma 30 menit gitu ya. Saya pikir harus langsung tutup poin saja supaya bisa lebih maksimal. Ini mulai lagi nih, Bu. Apa agak tersendat-sendat lagi? Masih jelas Pak Daryanto, lanjut. Jelas, Pak, jelas. Oke, baik, siap ya. Jadi diskusi kita kali ini tentang jabatan fungsional yang diembel-embeli pakai era baru gitu ya. Kenapa kok perlu disebut era baru gitu ya? Karena memang pertama ini dari sisi peraturan ini saling susul menyusul gitu ya, sehingga memerlukan perhatian yang serius dari kita ya, supaya apa yang telah muncul baru gitu ya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kadang-kadang kita belum siap dengan yang lama, yang baru sudah muncul. Bahkan kadang-kadang harus sudah berjalan, peraturannya belum ada. Seperti itu ya. Jadi memang benar-benar sesuatu yang baru, di samping juga kita harus mengelola para pejabat fungsional dengan jumlah yang sangat banyak, dengan SDM yang tetap. Artinya hal ini memerlukan sesuatu yang memang berbeda gitu ya. Jadi kalau minjem istilah Einstein yang sering disampaikan Pak Sestama gitu ya, bahwa kalau keadaan berubah gitu ya, kemudian kita pengen ngadepin sesuatu yang beda, kita pengen hasil yang beda, itu caranya juga berbeda. Nah ini kurang lebih sama dengan kita sekarang. Atau kalau dibalik, kalau kita bekerja dengan cara yang biasa saja, pengen mengharapkan hasil yang berbeda, itu kalau kata Albert Einstein itu kegilaan aja katanya gitu. Jadi sesuatu yang hampir mustahil. Nah ini kurang lebih kita ke depan juga akan menuju keadaan yang menuntut kita untuk berkreasi dan menemukan cara-cara baru. Baik ya, jadi setiap kita melakukan sesuatu tentunya ada dasar hukum yang kita pegang ya untuk landasan. Jadi pertama tentunya di sini ada Undang-Undang Nomor 5 ASN, kemudian ada PP 11 yang sudah direvisi sebagian menjadi PP 17 tahun 2020. Nah, kemudian yang nomor 3 ini terkait dengan Permenpan yang merupakan payung dari Permenpan yang spesifik tentang jabatan fungsional. Artinya langsung menuju ke jabatan fungsional tertentu, misalnya prakom, statistisi, dan lain-lain. Tadi Pak Wahyu menyebutkan pejabat jabatan fungsional sekarang 198 gitu ya. Nah, ini mesti diralat sedikit Pak Wahyu karena jumlahnya ternyata nggak segitu gitu ya. Jadi di akhir tahun 2020 itu sudah 242. Ya, jadi bisa dibayangkan tuh. Yang Pak Wahyu sebut tadi itu mungkin kondisi di bulan-bulan awal gitu ya, awal 2020. Sekarang sudah menjadi 242 gitu ya, ini luar biasa ya. Jadi memang pergerakannya akan mengarah ke jabatan fungsional sehingga masing-masing KL didorong untuk katakan membuat jabatan fungsional yang spesifik yang mewadai pegawai yang ada di instansinya. Baik ya, jadi saya ulang kembali, Permenpan nomor 13 ini ya harus menjadikan rujukan bagi Permenpan yang terbit setelah Permenpan 13. Ya. Nah, untuk yang dibina BPS ya, ini ada 2 tadi disebutkan Pak Wahyu. Jadi ada peranata komputer dan statistisi. Untuk peranata komputer terbitnya di 27 Mei tahun 2020. Artinya setelah Permenpan 13. Sehingga apa-apa yang sudah diatur di Permenpan 13 itu diadop di Permenpan 32 tentang peranata komputer. Sedangkan statistisi itu masih Permenpannya tahun 2013. Nomornya 19. Artinya dalam waktu dekat ini statistisi harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di Permenpan nomor 13 tahun 2019. Dan sekarang sedang berproses. Bahkan uji petik kegiatan-kegiatan yang akan ditetapkan untuk statistisi itu sudah dilakukan pada tanggal 12 sampai 15 bulan ini juga. Sehingga dalam waktu dekat nanti peraturan yang ada di statistisi ini harus menyesuaikan Permenpan 13. Artinya teman-teman yang jabatannya statistisi gitu ya, itu nanti juga harus siap-siap. Makanya nanti akan dibicarakan ini banyak juga yang berkaitan dengan
Permenpan 13. Ya, atau nanti kalau kita ngomongin perangkat komputer, itu tentunya kita akan ngomongin gitu ya, hal-hal yang sudah diatur di Permenpan 13, gitu. Kemudian untuk jabatan fungsional lainnya, ya, ini ada analis SDM aparatur, analis keuangan APBN, peranata keuangan APBN, pengadaan barang jasa dan seterusnya, itu masing-masing tentunya ada Permenpannya sendiri-sendiri. Gitu ya, nanti mohon untuk cermati lagi. Jadi yang sifatnya di sini agak general, tapi cenderung agak mengerucut ke statistisi dan perangkat komputer. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang dari instansi lain, ya ini kami berharap juga lebih akan mendengarkan atau lebih mengharapkan informasi itu nanti terkait dengan perangkat komputer dan statistisi, walaupun tidak tertutup juga kita mendiskusikan untuk jabatan fungsional yang lain. Jadi sekali lagi, ya, Permenpan 13 ini untuk statistisi belum terjadi, tapi dalam waktu dekat akan terjadi. Jadi kita harus siap-siap untuk ke sesuatu yang baru. Baik, kemudian mengenai jabatan fungsional itu sendiri, ini tadi sudah dibacakan oleh Bu Fitri ya. Ini adalah sekelompok jabatan ya yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional keahlian maupun keterampilan tertentu. Ya, ini penting untuk kita sadari bahwa definisi kita ini seperti ini, ya, sehingga kita nanti kalau sudah menjadi pejabat fungsional tertentu di bidang apa, itu juga kegiatannya menyesuaikan, gitu ya. Nah, kemudian kedudukannya adalah sebagai pelaksana teknis fungsional. Artinya kita bukan hanya memanage tentang orang-orang jabatannya fungsional, tetapi kita melakukan sebagai pelaku. Ini yang paling mudah untuk dicontohkan, kita, ya, sebagian dari kita maksudnya, saya, Bu Fitri, Pak Arianto, Pak Ulah, dan teman-teman yang lain, itu juga harus melaksanakan teknis fungsionalnya, bukan hanya untuk memanage mereka-mereka saja. Gitu ya, jadi intinya gitu ya, kita melaksanakan pelaksanaan teknis fungsional di bidang masing-masing. Tentunya kalau perangkat komputer di bidang sistem teknologi informasi, kalau statistik ya di bidang kegiatan statistik, kalau perangkat keuangan juga di bidang perbendaraan, di bidang keuangan dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi ini, halo, cek. Oke, ya ini. Baik, lanjutkan ya Bapak Ibu. Saja, Pak. Ya. Siap. Nah, kemudian ini hal yang penting, ya ini terkait juga tadi disebutkan Pak Wahyu gitu ya, bahwa peranata komputer, statistisi atau jabatan fungsional yang lain, ya ini yang selama ini kita dengar adalah bekerja mandiri, seperti itu. Ya, ini tadi juga sudah disebutkan Pak Wahyu bahwa ini harus diluruskan, seperti itu ya. Jadi terkait dengan mandiri, itu adalah bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan, atau how to do-nya. Jadi how to do-nya itu bisa berkreativitas. Tapi terkait dengan apa yang dikerjakan atau what to do-nya itu tidak liar, mohon maaf bukan liar istilahnya ya, tapi tidak bebas mau dia. Tetapi ini mengacu kepada tusi dari unitnya. Baik itu tusi sekarang kan eselon 2 ya, kalau di provinsi atau di kabupaten di tusi di sana, atau kalau di instansi lain ya tusi di instansinya. Ya, artinya ya kita tetap mengacu kepada tusi yang harus diselesaikan di unit tersebut. Seperti itu. Bukan hanya mengejar angka kredit. Harusnya angka kredit itu merupakan impact saja. Impact dari output yang kita hasilkan. Nah, makanya pencanangan fungsional dulu, kenapa kok ada pejabat fungsional, itu pertama sebetulnya pengen meningkatkan produktivitas kerja PNS yang dikaitkan dengan produktivitas unit kerja, gitu ya. Intinya ke sana. Ya, jadi kalau bekerja tentunya melihat apa sih yang harus diselesaikan tusi di instansinya, gitu ya. Bukan saya butuh angka kredit berapa sehingga mencari kemanapun, gitu ya. Kalau perlu nulis aja di jurnal tanpa menyelesaikan tusi, nah itu yang kurang tepat, gitu ya. Makanya di Permenpan 13 atau di Peranata Komputer yang terbaru itu sudah dibatasi bahwa pengembangan profesi dan penunjang itu maksimal 50%, seperti itu. Dan target pekerjaannya itu harus dari tugas pokok jabatan.
Ya, tugas jabatan itu kalau statistik ya kegiatan statistik. Kalau perangkat komputer terkait sistem teknologi informasi yang berbasis komputer seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kenapa diadakan? Karena pengen meningkatkan produktivitas unit kerja. Nah, ini bisa dicapai tentunya kalau masing-masing person di dalam unit itu produktivitasnya tinggi. Kita semua tahu bahwa produktivitas itu adalah produksi dalam satuan waktu tertentu. Ya, ini namanya produktivitas. Artinya seseorang gitu ya yang ditargetkan angka kredit tertentu, ya ini karena kebutuhan dasarnya itu untuk naik pangkat dan naik jabatan, gitu ya, dengan menjadi pejabat fungsional, ini diharapkan produktivitasnya akan tinggi. Kenapa? Karena dia akan dituntut dengan output yang tinggi. Karena output itu berkaitan dengan angka kredit. Semakin tinggi output, semakin tinggi angka kredit. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi baru peningkatan karir PNS. Artinya di sana jalurnya itu dibuat yang sudah pasti atau sudah jelas gitu ya. Walaupun masih ada batasan kebutuhan organisasi. Artinya walaupun jabatan fungsional itu level tertinggi yang bisa dicapai itu sampai utama gitu ya. Ya, tetapi di suatu tempat mungkin formasi utama nggak ada. Artinya kalau dia tetap di sana ya nggak bisa menjadi utama. Seperti itu gambarannya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah meningkatkan profesionalisme PNS. Jadi kalau kita googling, kita cari di internet, profesionalisme apa sih ini? Ini kurang lebih adalah kalau orang bekerja sesuai SOP yang ada, ya, kemudian menghasilkan output sesuai ketentuan, kemudian mendapatkan reward seperti yang seharusnya, itu profesional. Seperti itu. Artinya dengan sebagai pejabat fungsional, kita itu dituntut untuk menghasilkan output sejumlah tertentu dengan spesifikasi tertentu. Nah, tentunya rewardnya adalah terkait dengan tadi tunjangan jabatan, terkait dengan kelas jabatan dan sebagainya. Itu ya, jadi tujuan penetapan jabatan fungsional ya itu mulia sekali seperti di awal. Jadi bukan membuat orang tuh berlomba-lomba mencari angka kredit tanpa memperhatikan tusi yang ada di unitnya itu apa. Seperti itu, ya. Nanti bisa dielaborasi. Baik, nah kemudian untuk pengangkatan menjadi jabatan fungsional, ini banyak jalur, ya seperti kata pepatah, banyak jalan menuju fungsional. Ya, jadi baik mulai pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, in passing, penyetaraan, seperti itu. Ya, jadi secara lebih detail seperti yang ada di gambar bahwa dari masing-masing jalur tentunya ada ketentuan, ya, ada persyaratan, ada waktu kapan dipenuhi, dan seterusnya. Ya, kalau penyetaraan, ya sebagian dari kita sudah mengalami, ya, termasuk saya, ya, bahwa jabatan yang ada di sana sudah ditentukan, apa dengan apa, termasuk nanti dengan angka kredit dan sebagainya. Kemudian untuk in passing, ini kurang lebih ya berbeda juga dengan penyetaraan karena prinsipnya berbeda. Kalau penyetaraan kan disetarakan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kalau penyesuaian disesuaikan dari golongan yang diduduki sekarang ke jabatan. Ya, sekali lagi, golongan atau pangkat ke jabatan. Ya, jadi bisa jadi yang jabatannya itu adalah pelaksana atau kalau bahasa kerennya zaman dulu itu STAF ya atau staff ya, itu bisa saja di-in-passing jadi madya. Kalau dia golongan 4A misalnya. Tetapi kalau penyetaraan kan nggak gitu. Walaupun dia 4B, kalau pengawas ya jadi muda gitu. Jadi beruntung, jadi muda lagi, ya, nggak tua. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kebijakan gitu ya. Nah, kemudian kalau yang terakhir, kotak terakhir ini pengangkatan pertama atau perpindahan dari jabatan lain, ini ketentuannya diatur di masing-masing Permenpan jabatan fungsional. Intinya kalau perpindahan dari jabatan lain itu ya nggak dibatasi sampai kapan. Yang penting persyaratannya memenuhi. Persyaratan itu macam-macam, terkait dengan umur, terkait dengan dokumen, terkait dengan uji kompetensi, terkait dengan formasi dan sebagainya. Ya, intinya seperti itu. Jadi ada jalur-jalur yang bisa dilalui. Nah, untuk pertama dan kedua, ini kan sudah mau habis. In passing tinggal ujian aja di Februari. Ya, berikutnya lagi proses pengangkatan itu pun nggak boleh lebih dari 6 April. Ya, nah kemudian sisanya ya berarti melalui pengangkatan pertama maupun perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini ketentuannya seperti apa nanti akan kita elaborasi.
Baik, berikutnya lagi ini tentang angka kredit ya. Ini angka kredit ya, sudah ditentukan ya karena memang seperti itu ya. Jadi kalau masing-masing jabatan fungsional ya, kemudian masing-masing cara masuknya itu sudah ditentukan ya. Jadi kalau untuk penyetaraan seperti yang di sebelah kiri ya, saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman semua itu sudah tahu belum kalau angka kredit yang akan saya terima itu menjadi berapa gitu, karena SK-nya sebagian malah barangkali semua itu belum dapat sampai sekarang gitu ya. Jadi seperti di sebelah kiri bahwa untuk jabatan ahli muda gitu ya yang sebelumnya itu pengawas, ini angka kreditnya seperti yang di sebelah kiri ya. Jadi kalau pangkatnya itu sudah 3D atau lebih, berapapun lamanya di 3D gitu ya, atau sudah di 4A berapa lama juga, itu diberikan angka kredit 300. Sementara kalau pangkatnya masih 3C atau kurang, ini perlakuannya berbeda. Kalau di 3C itu dilihat berapa lama dia berada di golongannya itu, masa kerjanya berapa lama. Jadi kalau 3C 0 tahun, 200, 3C 2 tahun, 250, seperti itu. Nah ini yang berbeda, ini anomali juga nih untuk yang masih golongan 3B. Jadi kalau 3B 2 tahun ditetapkan 200 angka kreditnya. Kemudian kalau 3B 4 tahun atau lebih ini 250. Demikian juga untuk yang administrator. Ya. Jadi kalau disetarakan kemadya dengan pangkat 4B, maka ya, ini angka kreditnya 550 berapapun lamanya di 4B. Ya. Nanti kalau saya kan sudah 7 tahun, kamu kan baru 0 tahun, itu sama. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena filosofi Menpan bahwa kalau dia sebagai administrator, gitu ya, pangkat mentoknya itu adalah 4B, nggak mungkin bisa naik lebih tinggi lagi, sehingga diberikan adalah 550. Seperti itu. Ini berbeda halnya dengan kalau in passing. Tadi sudah disebutkan, in passing kan tinggal nyocokin aja. Ya. Golongannya apa sekarang nanti akan menjadi apa? Ya, dengan angka kredit yang sudah ditentukan. Misalnya saya golongannya 4A S2 2 tahun, maka akan diberikan angka kredit 453. Seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan barangkali, terus untuk berikutnya bagaimana untuk naik pangkat? Kan gitu ya. Nah, tentunya setelah menjadi pejabat fungsional untuk naik pangkat ya dengan angka kredit, kecuali ada intervensi lain. Contohnya sekarang, ya, jadi ada kebijakan dari Menpan bahwa bagi pejabat yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional, kemudian pada April 2021 ini sudah 4 tahun di golongannya, dan golongannya belum mentok di level jabatan sebelumnya, contohnya kalau dia itu pengawas disetarakan ke muda, dan pangkatnya masih 3C, kemudian di April besok ini sudah 4 tahun di golongannya, itu dapat diusulkan naik pangkat ke 3D. Demikian juga untuk yang madya, ya, yang berasal dari administrator, dan golongannya sekarang 4A, pada April 2021 ini sudah 4 tahun, itu dapat diusulkan naik pangkatnya ke 4B. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari Zoom kayak gini juga. Waktu itu dengan BKN, dengan Menpan. Mudah-mudahan ini betul, gitu ya, karena saya konfirmasi lagi ke narasumbernya beberapa waktu yang lalu, beliau menyatakan betul seperti itu. Ya, nah ini tidak perlakuan khusus, gitu. Kemudian kalau ada yang nanya, bagaimana dengan Oktober, gitu ya. Ini memang panjang ceritanya ya. Jadi ketentuan tadi hanya berlaku sampai dengan April 2021, kecuali nanti kalau ada kebijakan baru lagi, nggak tahu ya. Tapi intinya sampai detik ini informasi yang diterima adalah seperti itu. Ya. Itu bagi yang dari penyetaraan. Kemudian ya kalau yang in passing tadi angka kreditnya sudah disampaikan. Nah kemudian kalau yang dari perpindahan dari jabatan lain ya atau pengangkatan pertama, ini angka kreditnya menyesuaikan ya dengan apa-apa yang dihasilkan selama ini. Karena pengangkatan dari perpindahan dan pengangkatan pertama itu angka kreditnya diperoleh dari penilaian dari output yang dihasilkan selama ini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, next ya. Ini terkait dengan penyetaraan, karena saya yakin Bapak Ibu ini yang hadir di sini cukup banyak juga yang dari penyetaraan ya. Nah, di dalam
pasal 12 ya di Permenpan 28 disebutkan bahwa penetapan ketentuannya seperti yang di layar ini ya, bahwa kelas jabatan itu sama dengan kelas jabatan atau misalnya yang diduduki. Nah, kemudian hal yang terkait dengan angka kredit, terkait dengan pekerjaan, itu dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ya, nah kalau diberikan tugas tambahan tadi, ya itu diberikan angka kredit 25%. 25% dari mana? Dari angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Misalnya, saya golongannya 4B. Saya diberikan tugas tambahan sebagai koordinator fungsi jabatan fungsional. Maka saya dapat angka kredit tambahan 25% dari 150. Karena 150 itu adalah angka kredit yang kita butuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Dan 25% ini itu didapat hanya sekali. Ya, jadi kalau pangkat kita sudah berubah nanti ya di pangkat yang baru hanya sekali aja. Dan itu diperoleh ya hanya sekali dan setelah 1 tahun menjabat sebagai koordinator atau menjadi subkoordinator. Seperti itu. Ya. Kemudian rincian tugasnya seperti apa nanti akan diatur oleh pimpinan instansi masing-masing seperti itu. Nah, kemudian mengenai formasi, mengenai kebutuhan pegawai. Jadi formasi itu pada dasarnya adalah pegawai yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di suatu unit kerja. Itu formasi. Artinya kalau di sini disebutkan ada sekian banyak jabatan, ya berarti ini yang kita perlukan. Gitu ya, misalnya perangkat komputer muda di provinsi perlu 2, ya berarti pegawainya ya 2. Kenapa 2? Karena jumlah pekerjaan yang dilaksanakan di perangkat komputer muda itu sejumlah sekian, fit atau pas untuk dikerjakan oleh 2 orang perangkat komputer muda, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Nah ini sampai detik ini kita mendasarkan pada KBPS nomor 267. Nah, untuk Bapak Ibu yang di instansi lain, ya, ini terkait dengan formasi, terutama statistisi dan perangkat komputer, ya karena pembinanya BPS, ini perlu disampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran dari Menpan, itu nomornya kalau nggak salah 528 tahun 2018, disebutkan bahwa instansi yang akan menetapkan formasi jabatan fungsional sebelum ditetapkan oleh Menpan itu harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dari Diskominfo, entah dari instansi manapun gitu ya, itu kalau pengen menetapkan formasi perangkat komputer itu harus ada approval atau rekomendasi dari BPS. Caranya adalah dengan mengajukan formasi yang saya butuhkan itu sekian, hitung-hitungannya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah setelah mendapatkan rekomendasi dari BPS baru diusulkan penetapan ke Menpan. Nah setelah itu baru mengangkat orangnya. Seperti itu ya. Jadi setelah tahu butuhnya berapa baru diangkat orangnya. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba pengen angkat jadi prakom, pengen angkat pegawai menjadi statistisi tanpa menetapkan kebutuhannya terlebih dahulu. Demikian juga BPS. Untuk menetapkan analis keuangan APBN, untuk menetapkan perangkat keuangan APBN kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Untuk yang di kabupaten, saya pikir prinsipnya sama ya, dan kita semua barangkali sudah tahu bahwa formasi yang dibutuhkan itu apa saja. Baik, ini untuk pengangkatan pertama, saya pikir ini waktu juga sudah mendekati batas yang ditetapkan oleh Ibu Moderator, ya saya nggak lama-lama lagi, nanti mudah-mudahan bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke, nanti intinya bisa dibaca ya bahwa untuk pengangkatan pertama ada perubahan sedikit dari peraturan yang ada di Permenpan nomor 13 tahun 2019. Ini supaya tahu bahwa nanti kalau baca di sana, oh ternyata beda. Nah, karena memang sudah diubah ya. Jadi kalau di Permenpan 13 tahun 2019 itu masih disebutkan bahwa untuk diangkat menjadi pejabat fungsional dengan pengangkatan pertama itu harus lulus uji kompetensi. Tetapi itu sudah dianulir, sudah direvisi dengan adanya peraturan baru yang terbit yaitu PP nomor 17 tahun 2020 maaf. Itu sudah disebutkan bahwa untuk pengangkatan pertama itu tidak perlu uji kompetensi. Nah, bagi Bapak Ibu ini perlu disamakan persepsinya. Yang namanya pengangkatan pertama itu adalah pengangkatan seseorang menjadi pejabat fungsional ya, sesuai dengan formasi CPNS-nya dan belum pernah naik pangkat.
Kalau saya tamat STS atau Mbak Gita tamat STS tahun 2 tahun yang lalu, kemudian sekarang sudah PNS, diangkat menjadi statistisi karena dari STS pasti informasinya statistisi gitu ya. Maka itu nomenklatur yang pas adalah pengangkatan pertama. Tapi kalau misalnya saya kerja sudah 10 tahun di BPS, kemudian diangkat menjadi statistisi, golongan saya sekarang katakan sudah 3C atau 3D, maka saya namanya bukan pengangkatan pertama, tapi pengangkatan dari perpindahan dari jabatan lain, seperti itu. Syaratnya seperti yang ada di sini. Oke. Nah, kalau perpindahan dari jabatan lain, itu harus ikut dan lulus uji kompetensi. Baik, jadi untuk yang Bapak Ibu yang diangkat dari pengangkatan pertama, gitu ya, itu nanti kalau peraturannya sudah menyesuaikan dengan Permenpan 13, ketentuannya seperti ini. Jadi semua harus diangkat, gitu ya, setelah 1 tahun dalam PNS, kemudian setelah diangkat menjadi pejabat fungsional dalam waktu 3 tahun, itu harus lulus diklat fungsional. Ketentuannya seperti itu. Oke, baik. Ini saya pikir bisa di-skip saja, ya, karena terkait dengan tadi ya kuota waktu. Ya. Berikutnya adalah SKP, sasaran kinerja pegawai. Ini kan sesuatu yang yang baru ya, bahwa di dalam peraturan fungsional yang baru itu maunya diintegrasikan antara SKP, gitu ya, antara kinerja yang kita canangkan dengan angka kreditnya. Jadi seorang pejabat fungsional nanti berdasarkan SKP yang dibuat penilaiannya, gitu ya. Ini sekali lagi saya ulang-ulang bahwa ketentuan ini belum berlaku untuk semua jabatan fungsional karena masing-masing ngikutin jabatan fungsional sesuai dengan Permenpannya. Jadi kalau statistisi, gitu ya, ini kan masih berdasarkan Permenpan yang sebelum Permenpan 13 tahun 2019. Jadi ketentuannya sedikit berbeda. Tetapi ya terkait dengan target angka kredit, terkait dengan ini sebetulnya secara substansi prinsipnya sama. Artinya seorang pejabat fungsional itu kinerjanya diukur ya dengan angka kredit, gitu ya. Nah angka kredit tentunya dengan output kan gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke SKP-nya. Baik ya, jadi aturan yang terbaru ya terkait dengan SKP, sasaran kinerja pegawai, itu ada di Permenpan PP nomor 30 tahun 2019. Ya, ini belum ada petunjuk pelaksanaannya. Jadi kalau yang lama kan PP 46 tahun 2011, kemudian peraturan petunjuk pelaksanaan ini PRKBK nomor 1 tahun 2013. Nah, kemudian bagi peraturan-peraturan atau peraturan Menpan yang terbit setelah tahun 2019 itu sudah di-state di dalam peraturan itu bahwa penilaian kinerjanya itu seperti ini gitu. Contohnya Prakom. Ya, karena teman-teman BPS sendiri yang di provinsi ya ataupun di kabupaten sebagian kan jabatannya Prakom. Ya, jadi harus ngikutin ketentuan yang ada di sini gitu ya. Ini Bu Herum de raise hand nih Bu Herum nih Pak Wahyu nih. Oke, sabar Bu Herum ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya di dalam Permenpan 32 itu sudah di state bahwa penilaian kinerjanya harus ngikutin, harus terintegrasi antara nanti SKP dengan penilaian angka kredit gitu. Oke, baik. Nah, ya jadi kalau penilaian kinerja gitu ya, itu kan maunya kita menilai orang gitu ya, itu kan secara objektif, terukur, akuntabel ya, partisipatif, artinya nggak main nentuin sendiri aja. Bosnya kan terlibat di dalam SKD. Ini kan bukan sesuatu yang baru. Barangkali yang menjadikan baru adalah karena di awal ya, itu seorang pejabat fungsional harusnya sudah mencanangkan angka kredit dalam 1 tahun ini yang dihasilkan harusnya berapa. Nah, masing-masing kan sudah ditentukan. Gitu ya. Jadi kalau untuk pertama berapa, muda berapa, madya berapa, ya, dan itu sumbernya dari mana, itu juga harus sudah ditentukan, gitu. Nah, kemudian penilaiannya tentunya digabung dengan perilaku, gitu ya. Ini semua kita sudah tahu, tetapi yang ingin dibahas di sini adalah SKP-nya. Karena kalau SKP kan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan. Baik. Nah, waktu nyusun SKP tentunya di sini ya kita banyak hal yang dilihat ya. Pertama, kita lihat tusi kita itu apa saja.
Nah, kemudian butir kegiatan yang ada itu apa saja? Tentunya ini masing-masing jabatan fungsional Bapak Ibu ya. Kalau Prakom ya tentunya dilihat nih, saya jabatannya Prakom Muda. Oke, yang eligible untuk dilakukan di Prakom Muda itu apa? Oh, ternyata Muda, Madya, dan Pertama. Oke, kegiatannya apa saja? Ini dimatchkan dengan tusi yang ada di unit kita. Nah, kemudian tentunya dipadukan lagi dengan kepentingan organisasi yang mungkin saja ada tugas tambahan yang diberikan oleh atasannya, gitu ya, sehingga nanti ini dipadukan, gitu ya, dan dipastikan targetnya terpenuhi, gitu. Nah, menjadilah target kinerja. Kita semua sudah tahu, gitu ya. Tetapi tadi ini ada kaitannya dengan nanti penilaian angka kredit di awal tahun berikutnya lagi, seperti itu, ya. Jadi nanti alurnya akan dibahas lebih detail lagi. Intinya adalah bahwa pejabat fungsional gitu ya nanti menetapkan targetnya di awal tahun ini, kemudian nanti di akhir tahun akan dinilai, kemudian dinilai oleh atasannya dan dinilai oleh pejabat tim penilai. Nah, dinilai oleh atasannya nanti menjadi capaian SKP, artinya kalau sudah kerja setahun, kemudian di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya, atasannya kan menilai apa yang dilakukan oleh si pejabat fungsional. Nah, kemudian hasil penilaiannya tadi berupa capaian SKP, ini akan merupakan input bagi tim penilai. Nah, tentunya inputnya nanti bukan hanya itu, tetapi termasuk juga bukti-bukti dukung atau bukti fisik terkait dengan output yang dihasilkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baru nanti berproses lagi gitu. Ini ceritanya menjadi cukup panjang gitu ya, karena nanti pelaksanaannya tidak independen ya, tetapi penilaian prestasi seseorang itu ditentukan juga dari hasil penilaian angka kredit. Nah, ini kalau secara umum ya, sampai mendapatkan PAK gitu ya seperti ini. Jadi ada penilaian SKP, kemudian ada perilaku ya, di sini bukan PPK nih, perilaku gitu ya. Kemudian dinilaikan oleh pejabat yang berwenang menilai, kemudian hasilnya akan dinilaikan ke tim penilai, seperti itu ya. Nah, kemudian hasilnya akan ditetapkan gitu ya, dan ditetapkan PAK kalau sudah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat. Seperti itu. Nah, setelah ditetapkan PAK, nah tentunya akan berproses ke berikutnya lagi gitu. Di sini ada plus minus 4 tahun gitu ya, secara umum bahwa pejabat fungsional itu juga dihitung itu naik pangkatnya 4 tahun. Maksudnya dihitung naik pangkat 4 tahun, itu waktu nyusun angka kredit dulu diasumsikan akan naik pangkat 4 tahun. Walaupun di dalam perjalanannya ini masing-masing orang kan kompetensinya berbeda, tingkat kerajinannya juga berbeda. Artinya bisa jadi orang tertentu dengan menggunakan jam kerja yang sama, itu outputnya jauh lebih banyak dibanding yang lain. Sehingga angka kreditnya juga lebih banyak dari yang lain. Nah, impact-nya adalah naik pangkatnya, naik jabatannya lebih cepat. Gitu ya. Tapi normalnya, kalau kita kerja normal, ya, kemudian kita juga bukan hebat-hebat amat, artinya ya moderat saja, gitu ya, ya kita akan naik pangkat 4 tahun. Gitu. Nah, kalau kita pengen naik pangkat lebih cepat lagi, tentunya pilihannya 2. Kita itu menjadi lebih cerdas, atau kita bekerja dengan waktu menggunakan waktu yang jauh lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih banyak, kan seperti itu. Ya, untuk naik pangkat juga bisa lebih banyak. Nah, untuk perhatian bahwa nanti setelah mengikuti Permenpan 13, dalam hal ini termasuk Pranata Komputer, itu sudah mengikuti Permenpan 13, ya. Itu angka kredit yang ditetapkan itu maksimal 150%. Dari apa? Dari target minimal. Target minimal itu sudah ditentukan untuk muda sekian, untuk pertama sekian, madya sekian. Ya, karena sudah dipatok maksimal 150%, nanti ke depan itu tidak ada ya yang naik pangkat 2 tahun. Gitu ya, kalau semua sudah menyesuaikan aturannya, karena memang ketentuannya seperti itu. Karena untuk naik pangkat 2 tahun, tentunya angka kreditnya itu harus 200%. Seperti itu. Karena kalau 100% berarti naik pangkatnya 4 tahun. 150% ya dihitung. Ya berarti antara 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau mau 2 tahun harus 200%. Nah, ke depan sudah dibatasi. Itu maksimal 150%. Dan itu untuk umum, bukan hanya untuk Prakom atau statistisi atau yang dibina BPS saja, tetapi untuk semua jabatan fungsional. Baik, ini terkait tadi yang disebut-sebut targetnya berapa sih gitu ya. Nah, ini untuk jabatan
pertama atau mahir itu kalau zaman dulu pelaksana lanjutan, ya, ini 1 tahun targetnya 12,5. Dan 12,5 ini itu dari tugas jabatan, bukan dari pengembangan profesi atau dari penunjang. Jadi kalau nulis-nulis di jurnal, di apa, ini nggak termasuk yang di sini. Jadi yang di sini terkait dengan tugas jabatan. Tugas jabatan itu kalau statistisi ya melakukan kegiatan statistik. Kalau perantau komputer melakukan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti pengembangan profesi silakan aja ditambah-tambah di sana. Ya, untuk menambahkan. Jadi yang 150% itu dari yang 100% ini ditambah yang 50% yang merupakan gabungan antara pengembangan profesi dan penunjang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk menjaga bahwa seorang fungsional itu kerjaannya memang mengerjakan tusi dari unitnya. Bukan yang penting dapat angka kredit gitu. Wah, saya pintar nulis, tiap hari nulis di jurnal, tetapi nggak kerja di bagian, nggak kerja di provinsi itu. Nah, kalau seperti itu, ngapain juga ada di provinsi itu, kan gitu ya, kasarannya nih. Jadi memang keberadaannya itu untuk menyelesaikan tusi, seperti tujuan di awal tadi, untuk menyelesaikan tusi dari instansinya atau unit kerjanya. Seperti itu, karena sebelum-sebelumnya itu disinyalir banyak pejabat fungsional yang akan ngejar angka kredit aja gitu. Bahkan batuk-batuk pun nagih angka kredit gitu ya. Saya dapat angka kredit nggak nih? Nah, kayak gitu. Ya, jadi dengan pembatasan seperti ini menjadi lebih logis, dan ini sekali lagi itu bukan hanya yang dibina BPS, tetapi semua. Ya, ke depan arahnya semua seperti ini, seperti itu ya. Oke, nah ini ada target lagi, tadi ada target lagi gitu ya. Jadi kalau yang sekarang tertampil ini itu ada target yang normal, artinya di atasnya itu juga masih ada jabatan yang kosong. Gitu. Menarik kasus yang terjadi di lapangan tadi diskusi dengan teman-teman di Kementerian Perindustrian. Bagaimana Pak kalau saya angka kreditnya saya muda, angka kredit saya tinggal kurang 5 lagi untuk naik pangkat. Jadi target saya setahun 5 aja dong. Enggak gitu. Target ini adalah target yang harus dipenuhi. Enggak peduli dengan kekurangan angka kredit kita itu berapa. Walaupun kita kurang 5, tetap setahun targetnya untuk muda adalah 25 seperti itu. Ya, jadi karena ya kita mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan itu sesuai dengan output yang kita hasilkan, harusnya seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian untuk yang sekarang ditampilkan ini itu adalah target angka kredit ya bagi orang yang angka kredit sudah terpenuhi untuk naik pangkat, tetapi di atasnya itu jabatannya sudah penuh, ya sudah nggak ada formasi kosong. Maka target yang ditentukan nggak sebesar yang tadi, tapi sebesar yang sekarang ini. Ada 10, 20, dan 30. Misalnya, saya jabatan ini muda. Angka kredit saya sudah cukup naik pangkat untuk ke 4A. Tapi formasi madya itu sudah tidak ada. Ya, maka saya targetnya setahun ini ya cukup 20 aja, nggak 25. Gitu, ketentuannya seperti itu. Ya. Karena untuk naik pangkat di jabatan yang berbeda, itu harus naik jabatan terlebih dahulu. Misalnya, siapa ya? Oke, Mbak Gita lagi misalnya. Mbak Gita ini golongannya 3D, gitu ya, mau naik pangkat ke 4A. Nah, 4A itu ada di jabatan madya. Ya, jadi kalau mau naik ke 4A, itu saya harus naik jabatan terlebih dahulu. Baru saya bisa ke 4A. Nah, kalau jabatannya itu formasinya tidak ada yang kosong, maka saya ya stay dulu nih, nunggu dulu di 3D sampai dengan ada formasi kosong. Formasi kosongnya di mana? Ya, di mana aja. Intinya, dia akan bisa dinaikkan di formasi yang kosong. Entah itu di provinsi lain, entah itu di pusat, entah itu dimanapun. Selama diizinkan atau diusulkan oleh atasannya. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya, nah ini untuk naik pangkat ya, intinya adalah kalau angka kreditnya sudah cukup dan sudah 2 tahun di golongannya, itu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi selama, ya seperti kasus yang diceritakan tadi, ya semua ketentuannya terpenuhi. Ya, jadi kalau saya golongan 3C, untuk naik pangkat ke 3D, itu kan masih berada di jabatan yang sama.
sama-sama di muda. Atau kalau terampil atau keterampilan, itu di penyelia. Maka nggak melihat formasi lagi. Begitu angka kreditnya terpenuhi dan sudah 2 tahun, ya dapat dinaikkan pangkatnya ke 3D. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk kenaikan jabatan ini ada agak sedikit berbeda, bahwa untuk naik jabatan, ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada formasi kosong. Kedua, mengikuti uji kompetensi dan lulus. Yang ketiga, sudah 2 tahun, nilai DP3-nya atau PPK-nya, semua item bernilai baik. Itu. Nah, kemudian, untuk jabatan tertentu, itu memerlukan angka kredit dari pengembangan profesi. Ya, diinformasikan bahwa pengembangan profesi ini unsur-unsur atau kegiatan yang dinilai, ya, di peraturan yang baru itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau yang dulu itu ya, itu hampir 100% lah pengembangan profesi itu ya menulis, entah di jurnal, entah dimanapun gitu. Tetapi kalau yang peraturan yang sudah mengadopsi Permenpan 13, ya, itu pengembangan profesi itu menjadi sangat luas, termasuk diklat, kursus, ijazah yang linier ya, kemudian seminar, itu masuk pengembangan profesi. Jadi kalau dapat angka kredit, misalnya ikut seminar 2 kali, itu sudah dapat 2 poin misalnya. Apalagi kalau kita di sana sebagai pembicara, itu nilainya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi sekarang untuk mendapatkan angka kredit dari pengembangan profesi, itu jauh lebih mudah dibanding dengan yang sebelumnya. Oke, baik. Intinya terkait dengan kenaikan jabatan, ini persyaratannya ya seperti ini. Ya, tetapi sekali lagi, ini saya berulang-ulang menyampaikan supaya kita semua nggak salah menyimpulkan. Ya, jadi ketentuan ini, ya, ini bagi yang sudah meratifikasi atau apa istilahnya, itu menyesuaikan dengan Permenpan 13. Kalau statistisi dan beberapa jabatan fungsional lainnya belum menyesuaikan itu, ya berlaku masih sesuai dengan Permenpannya. Karena di aturan peralihan di Permenpan 13 gitu ya, disebutkan bahwa peraturan jabatan fungsional masing-masing jabatan fungsional harus menyesuaikan dengan Permenpan 13 paling lama 3 tahun sejak Permenpan 13 itu terbit. Nah, Permenpan 13 itu terbit itu di Juli 2019. Artinya paling lama di Juli 2022 itu semua sudah ngikutin seperti yang ada di sini. Dan insya Allah statistisi nggak lama lagi bakal ngikutin. Karena sekarang sedang proses untuk pengusulan revisi Kemenpan. Artinya dari sisi butir kegiatan kita sudah siap, kemudian dari legal formalnya kita mengusulkan Kemenpan dan berproses, ini sedang dilakukan. Seperti itu. Oke, kemudian kelebihan angka kredit. Ini juga era baru ya. Jadi kalau sesuatu yang baru kita cenderung membandingkan dengan sebelumnya dan akhirnya menyimpulkan, oh ini merugikan, ini menguntungkan dan sebagainya. Padahal ngelihatnya harusnya nggak seperti itu ya. Jadi untuk peranata komputer itu sudah ngikutin yang seperti ini. Ya, jadi angka kredit kelebihannya itu bisa ditabung selama masih dalam satu jenjang. Gitu ya. Contohnya di sini di papan dituliskan di layar ya, bahwa kalau saya golongan 3C naik ke 3D itu kan perlu angka kredit 100 gitu ya. Nah, kemudian saya bisa mengumpulkan selama 3 tahun misalnya itu 110. Maka kan sisa 10 di sini. Nah, untuk naik pangkat ke 4A yang 10 tadi itu bisa dipakai karena masih dalam satu jenjang. Gitu ya. Oke, seiring berjalan waktu misalnya saya mengumpulkan dari 3D ke 4A itu perlu 100 juga. Saya bisa mengumpulkan akumulasinya misalnya 109. Ya. Maka saya ngikutin uji kompetensi ke Madya, kemudian lulus, ada formasi, DP3 saya baik, gitu ya. Maka dinaikkanlah ke Madya, kemudian dinaikkan pangkatnya ke 4A. Nah, karena 4A ini sudah berada di jabatan yang berbeda, maka angka kreditnya di restart lagi. Ya, dari 0 lagi. Jadi yang tadi sisa 9, ini menjadi hilang. Nggak punya lagi si modal di sini. Seterusnya seperti itu. Ya. Kok nggak menguntungkan? Ya, ini kita sekali lagi cara mandangnya adalah, ya aturannya seperti itu, ya memang harusnya jalankan seperti itu.
Tapi kalau dibandingkan dengan aturan sebelumnya, ini berbeda dan nggak menguntungkan, tapi nggak merugikan, gitu ya. Nggak menguntungkan kan belum tentu merugikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jabatan fungsional yang sudah ngikutin Permenpan yang baru, ini ketentuannya seperti ini. Ya. Jadi teman-teman Prakom nanti seperti ini, Pak Ulah seperti ini, Pak Ulah nanti. Jadi ngumpulin angka kredit, bla 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 bla, naik ke 4B, naik ke 4C, seperti itu, ya bisa digunakan kelebihannya kalau masih dalam satu jenjang. Ya, di sini digambarkan dengan warna-warna yang berbeda ya untuk masing-masing jenjang jabatan. Demikian juga untuk yang terampil, yang keterampilan maksud saya. Jadi ini kategori keahlian, yang sebelahnya adalah kategori keterampilan. Jabatan keterampilan itu terampil, mahir, penyelia. Kalau nomenklatur yang dulu, pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia. Oke. Kemudian pemberhentian dari jabatan fungsional. Ya, jadi seseorang diberhentikan dari jabatan fungsional itu karena 6 sebab. Ya, pertama karena ngundurin diri. Ya, jadi kalau kita mengundurkan diri, ya itu boleh, tapi ada ketentuannya, kan gitu ya. Nah, tapi kalau saya diberhentikan dari mengundurkan diri, itu tidak dapat diangkat kembali. Gitu ya. Nah, kemudian penyebab seseorang diberhentikan dari jabatan fungsional lainnya ini 1-4 ini, kemudian tambah yang warna biru. Ya, jadi yang di warna apa nih? Warna susah ya, merah bata ya, merah bata ini adalah ya jabatan diberhentikan dari jabatan fungsional yang dapat diangkat kembali. Misalnya dari CLTN, selesai CLTN ya dapat diangkat kembali selama formasi ada. Tugas belajar juga seperti itu. Ya, termasuk juga kalau ditugaskan secara penuh di bidang lain. Ya, bidang lain ini bisa menjadi pejabat administrator, menjadi pengawas, atau menjadi pelaksana. Ini nanti kalau sudah selesai tugasnya dapat diangkat kembali sesuai dengan ketersediaan formasi seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak memenuhi persyaratan jabatan, ya ini nggak bisa diangkat kembali. Misalnya, ini bagi Bapak Ibu yang sekarang disetarakan dan pendidikannya itu masih di bawah ketentuan, ya jadi kalau kemarin menjabat eselon 4, pendidikannya D3, disetarakannya kan ke muda juga, kan gitu ya. Tetapi ketentuannya adalah dalam waktu 5 tahun itu harus pendidikannya harus S1. Ya, nah kalau pendidikannya nggak S1 sampai 5 tahun, ya itu diberhentikan. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan jabatan. Seperti itu Bapak Ibu nanti Pak akan Daryanto, surat 5 menit supaya lagi memastikan. waktu kami sediakan. Oke, siap. 5 menit. Oke, siap. Ya, jadi ya saya ngambil 4,5 menit aja Bu. Jadi seperti ini ya Bapak Baik, Ibu. Pak. Jadi kalau seseorang itu ya bisa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Ini kurang lebih memang akhir dari materi kita, gitu ya. Jadi pesannya adalah ini bisa disampaikan lagi ke temennya yang nggak ikut apa atau rekan kerjanya yang nggak ikut kegiatan ini, karena prinsipnya adalah ya kalau kita memberikan informasi yang baik ke orang ya itu sama dengan memberikan kebaikan ke orang. Nah, kalau yang bagi Bapak Ibu yang Muslim itu ada di Al-Qur'an di surat Al-Isra, yaitu Al-Isra itu surat 17 ya. Itu di ayat ke-7 dibunyikan tuh. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu pada dasarnya berbuat baik pada diri sendiri. Nah, demikian juga untuk yang berbuat tidak baik. Nah, ini kita ngambil yang baiknya. Makanya kalau kita ingin berbuat baik pada diri sendiri, ya, sebanyak-banyaknya berarti kesebarkanlah kebaikan sebanyak-banyaknya juga. Salah satunya adalah informasi tentang jabatan fungsional ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merefer di Al-Quran, kalau yang Muslim itu ada di halaman sebelah kiri baris paling bawah. Surat 17 ayat 7 ya Bapak Ibu. Oke, itu pesan yang terakhir biar diingat. Nah, berikutnya tip sukses ya. Jadi sekali lagi kita menjadi apapun gitu ya. Pengennya kan sukses, walaupun menurut Albert Einstein katanya cita-cita yang baik itu bukan menjadi orang sukses, tapi menjadi orang yang bermakna bagi orang lain gitu ya. Tapi oke lah, ini katakan sebagian dari bermakna itu adalah sukses gitu ya. Jadi pertama ya kita memang harus tahu betul apa-apa saja sih yang diatur, yang dinilai di dalam Permenpan. Nah, kemudian nanti tentunya diturunkan menjadi peraturan Kepala BPS. Nah, itu harus kita pahami.
ya, termasuk dalam hal ini adalah bukti fisiknya. Ya, artinya bukti-bukti atau output seperti apa sih yang harusnya disampaikan saat penilaian tadi, gitu ya, misalnya tentang di perangkat komputer gitu ya, tentang menduplikasi database, itu di sana ada 7 ketentuan, ada strukturnya, ada tujuannya, ada macam-macam. Nah itu 7-7-nya harus dipahami, dan waktu mengusulkan bukti fisik harus sesuai dengan spesifikasi itu, sehingga waktu dinilaikan sesuai dengan usulan. Kemudian dokumentasikan pekerjaan, ya, cermat menentukan kegiatan, dan jangan menunda pengajuan angka kredit. Itu sesuatu yang penting. Nah, berikutnya adalah kreatif mencari peluang. Pimpinan di banyak kesempatan selalu berbicara bahwa dengan fungsional yang baru ini, kita berorganisasinya tidak as usual saja, tapi agile. Artinya kita harus bisa berkolaborasi untuk kerjaan tertentu dengan tim lain, dengan orang lain, dan salah satunya di sini adalah terkait dengan kreatif mencari peluang. Artinya kalau yang perangkat komputer, ya bukan yang dulu kan IPDS gitu ya bukan di sana aja, tetapi di tempat-tempat lain juga seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau ini dilakukan, dipahami gitu ya, nanti di fungsionalnya nggak akan terhambat gitu. Nah berikutnya lagi, terima kasih, artinya sampai di sini. Ini ada quote-nya lagi di sini, katanya setiap perjuangan itu pasti ada hasilnya. Ya. Kalau kita gagal, ya, itu hasilnya adalah memberi pelajaran. Oh ternyata cara kemarin itu nggak bagus, sehingga saya harus berkreasi lagi, mencari cara yang lain. Gitu ya. Nah, kalau kita berhasil, tentunya berhasil kan gitu, memberikan kepuasan bagi kita, berikan kepuasan bagi kita. Nah, kita kan sekarang sedang berjuang ya untuk bisa membuat karya kita lebih bagus ya. Kemudian ya tadi ya, kita berproses dengan ketentuan yang ada, karena ini baru, tentunya kita sambil belajar dan seterusnya. Itu Ibu ya yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya waktu diserahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Pak Daryanto, yang telah memaparkan secara jelas mengenai fungsional pada webinar ini. Tidak hanya aturan-aturan terupdate, tapi juga jenjang dalam jabatan fungsional, juga mengenai dasar penilaian angka kredit. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Untuk di room Zoom meeting bisa melalui raise hand dan link yang sudah disediakan oleh admin, dan untuk di kanal YouTube sudah disediakan juga link oleh admin. Untuk termin pertama, saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung melalui raise hand. Sepertinya sudah ada yang tidak sabar dari tadi, Pak Heru Hermawan. Oke, satu dulu pertanyaan, lebih baik ya Pak Dar dibahas agar tidak terlupa atau terlewat. Ya, baik Bu. Silakan Pak Bu. Heru. Saya ikut saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, selaku Kepala BPS Provinsi Kalbar. Yang saya hormati Bapak Daryanto, selaku narasumber. Dan seluruh peserta webinar ini. Oh, oke. Rada putus-putus suaranya ya. Oke, baik. Yang pertama, ini webinar ini sangat bagus sekali. Jadi yang pertama sebenarnya saya mohon untuk sharing knowledge ini, mohon di-share juga materi sama notulensinya. Jadi nanti ke depan biar bisa dipahami lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan saya ya untuk siang hari ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk BPS ke depannya ini apakah masih ada fungsional umum? Kan kalau saat sekarang ini kan yang kita utamakan kan fungsional tertentu ya. Nah, jadi untuk ke depannya itu fungsional umum itu masih ada atau tidak? Kemudian kalau misalnya ke depannya juga untuk fungsional umum kan diberikan status penugasan, misalnya fungsional statistisi pelaksana lanjutan misalnya gitu. Apakah masih tetap ada dan dipertahankan untuk kondisi ke depannya? Karena yang kita ketahui sendiri, untuk fungsional yang penugasan ini kan ada plus minusnya juga ya.
Misalnya mereka ini plusnya otomatis tidak perlu membuat dupak, tetapi minusnya sendiri mereka mendapatkan grade tunjangan kinerja satu tingkat di bawah yang seharusnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk ASN secara umum kan seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemberian jabatan struktural itu kan merupakan hadiah dari kinerjanya ASN itu sendiri yang baik. Sedangkan untuk kenaikan pangkat sendiri itu merupakan hak dari setiap ASN. Kemudian di era penyetaraan fungsional tertentu ini, apakah dapat terjadi kemacetan atau stuck dalam kenaikan pangkatnya? Misalnya statistisi pertama pangkatnya masih 3B di instansi tertentu, dia akan naik pangkat ke 3C, akan terhenti saat fungsional muda di instansi itu sudah banyak fungsional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru Hermawan dari Kabupaten Kayong Utara. Silakan Pak Daryanto langsung menanggapi. Oh iya, ini saking semangatnya nih Bu, belum di-unmute. Sekarang sudah unmute. Oke, baik. Jadi pertama, jabatan itu kan ada 3 kelompok ya Pak Heru ya. Jadi ada JPT, kita semua tahu JPT itu ada Pratama dan Madya, kemudian ada Utama. Jadi mulai dari eselon 2 ke atas. Kemudian ada jabatan administrasi, itu ada 3 juga. Ada jabatan administrator, ada jabatan pengawas, ada jabatan pelaksana. Kemudian satu lagi jabatan fungsional. Ya, jadi ada 3 kelompok tadi. Nah, setiap pegawai atau setiap ASN itu kan harus punya jabatan. Tapi tidak harus jabatan fungsional. Jadi bisa jadi jabatan pelaksana. Ya, jadi istilah jabatan fungsional umum itu sebetulnya kalau secara formal ya nggak dikenal. Adanya cuma 3 tadi gitu ya. Cuman karena kebiasaan kita nyebutnya fungsional umum, ya masih ada. Tapi intinya adalah jabatannya itu pelaksana. Nah, jabatan pelaksana itu ada Permen 41 2018. Itu ada segini tebelnya. Ada 309 nama-nama jabatan pelaksana. Ya depan, ya fungsional umum itu masih ada. Ya, tetapi keberadaannya tentunya sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Artinya dari analisis jabatan ketahuan jabatan apa sih yang harus yang harus ada untuk menyelesaikan tusi yang ada unit kerjanya. Seperti itu. Ya, jadi bisa jadi di provinsi perlu pengadministrasi umum misalnya 1 orang. Kemudian yang lainnya fungsional semua misalnya. Artinya apapun yang di sana itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan tadi itu diidentifikasi dengan tadi analisis analisis jabatan, kemudian nanti dilanjutkan dengan analisis beban kerja. Artinya jabatan-jabatan yang harus ada tadi itu perlu berapa banyak sih itu dari ABK. Itu menjawab pertanyaan pertama, tapi belum keseluruhan. Jadi berikutnya lagi, bagaimana terkait dengan penugasan? Kan gitu ya, Mas ya. Gitu. Nah, ini penegasan ke depannya ya.
arahannya sih akan dihilangkan. Karena memang menjadi agak nggak kuat juga dasarnya dan menjadi tadi agak ambigu. Di satu sisi naik pangkatnya nggak perlu pakai angka kredit gitu ya. Kemudian kelas jabatan yang nggak cocok gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Heru ini SST gitu ya, karena belum diangkat jadi fungsional ditugasinnya nggak boleh menjadi pertama kan gitu ya, bolehnya pelaksana lanjutan. Ini juga agak nggak cocok juga sudah. Jadi kedepannya arahnya itu ya dikotomi fungsional definitif atau pelaksana gitu. Tapi ini kan berproses ya, sesuatu kan nggak bisa langsung dibalik gitu aja. Termasuk salah satunya dengan in-passing ini ya, saya lihat sih kemarin banyak yang sudah ikut in-passing ke jabatan fungsional. Tapi intinya jawab pertanyaan Mas Heru, pertama, tidak 100% fungsional. Jadi kalau ngomongin fungsional itu sudah fungsional tertentu. Kalau dulu kan nomenklaturnya fungsional umum, ya, GFU sama GFT. Ya, jadi jumlah GFT sekarang ada 242. Itu nomor 1 Mas Wahyu ya. Kemudian nomor 2 terkait dengan mungkin nggak sih macet gitu. Ini memang sesuatu yang akan terjadi ke depan memang kita pikirkan gitu ya. Kalau mungkin atau macet itu tergantung kita melihatnya gimana. Jadi kalau kita melihat bahwa kebutuhan pegawai itu adalah sesuatu yang sudah membatasi, ya istilah macet mal muda sudah terpenuhi semua, ya berarti ya sudah. Kayak saya dulu, kayak sekarang misalnya, zaman sebelum fungsional ini, itu kan ada orang yang sampai pensiun itu eselon 4. Sehingga golongannya ya 3D aja kalau di S1. Itu macet nggak? Ya nggak macet, karena memang begitu. Ya, kemudian kalau dia itu eselon 3, maksimal kan 4B. Berapapun lamanya di situ, kalau dia masih eselon 3 atau administrator, ya tetap 4B. Itu macet nggak? Ya nggak macet. Gitu. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi, oh saya ingin berkarir setinggi-tingginya, tanpa hambatan, tanpa ketentuan apa-apa. Kemudian di provinsi itu adanya madya, gitu ya. Saya pengennya kan jadi utama. Saya macet dong. Ya kalau ngomongnya begitu, ya itu namanya ada kemacetan. Jadi gitu Pak Wahyu. Jadi intinya kita melaksanakan sesuatu, menjadi sesuatu, itu kan karena kebutuhan organisasi. Walaupun nanti soal formasi itu kan dinamis, artinya tidak sampai kapanpun pokoknya, artinya dengan adanya perubahan nanti Permenpan yang statistisi, itu kami merancang gitu ya bahwa dimungkinkan mudah-mudahan nanti setelah dilakukan ABK itu terlaksana, artinya dimungkinkan juga kalau di kabupaten itu ada madyanya seperti itu. Nah tentunya nanti kita berpikirnya juga bergerak terus kan. Kalau sudah madya di kabupaten, saya kok di kabupaten ada madya, mentok dong. Nah, kalau begitu ya mentok lagi atau macet lagi. Jadi intinya gitulah cara pandangnya Pak Heru dan Bapak Ibu sekalian, bahwa macet atau tidak ya, itu sebetulnya ya tadi ngelihatnya dari mana. Tetapi tadi kaitannya dengan kebutuhan organisasi, kalau proses bisnisnya berubah, atau struktur organisasinya berubah, atau ada perubahan fungsi dari unit kerja, itu memungkinkan kebutuhannya juga berubah. Sehingga ABK-nya perlu ditinjau kembali. Seperti itu. Jadi relatif dinamis, walaupun tidak dinamis dalam artian setiap tahun berubah, gitu ya, tetapi dalam kurun waktu tertentu akan berubah. Seperti itu Pak Wahyu. Jadi mudah-mudahan ya dengan nanti ada perbaikan formasi itu sudah betul-betul fit sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan syukur-syukur kalau merupakan jawaban dari semua pegawai. Ya karena keinginan pegawai tentunya nggak bisa terpuaskan semua karena kan macam-macam keinginan. Tapi intinya adalah organisasi itu butuhnya apa, jumlah berapa, ya tentu ini di sana kaitannya dengan karir seseorang. Ibu Fitri. Suara Bapak agak terputus-putus Pak, maaf. Oh gitu ya, padahal
kencang Ya, banget hilang datang Pak kadang-kadang. dan kelihatannya nggak ada trouble apa-apa gitu. Saya tidak mendengar apa-apa. Iya, oke. Lanjutkan Pak. Sepertinya masih. Kecuali kalau Pak Heru itu minta penjelasan tambahan lagi. Terima kasih Pak. Tadi Bapak sempat menyebut beberapa kali Pak Wahyu. Pak Wahyu ikut tersentuh. Pak Heru Hermawan. Kemudian Tapi Heru Hermanto ya. Oke, mohon maaf Pak Wahyu. Ini kadang-kadang Hermawan. di kepala ini suka beda dengan yang di keluar gitu. Pak Wahyu ya Pak. Iya Pak Wahyu ya. Baik. Masya Allah. Iya, terima kasih Pak. Gimana Pak Heru Hermawan? Sudah jelas. Intinya kita harus siap menghadap OTK yang baru ya. Gitu. Kemudian, gimana Pak Heru? Sudah jelas ya? Tangan ke saya tapi saya cari terima mana kasih. ya gitu. Iya, sama-sama. Oh ya, berikutnya Pak Purnomo, silakan Pak, sesuai dengan materi yang telah disampaikan dan langsung ke inti pertanyaan. Terima kasih, silakan. Cek suara cukup jelas. Halo, halo, Sudah, Pak. suaranya Ya. kedengaran? Oke. Ya. Terima kasih Bu Fitri, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Pak Wahyu. Yang terhormat Pak Daryanto selaku narasumber. Yang terhormat seluruh peserta webinar pada siang atau sore hari ini. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengenai jabatan fungsional yang instansi pembinanya berada di luar BPS. Tadi kan kita berbicara masalah fungsional statistisi atau pranata komputer. Sedangkan di era fungsional yang baru ini, kita kan banyak jabatan fungsional baru, seperti kami di pengelola pengadaan barang jasa, kemudian ada analis keuangan APBN, dan lain-lain. Nah, di salah satu peraturan pada Permenpan RB adalah tim penilai fungsional tersebut minimal adalah memiliki tingkat jabatan yang sama dengan yang akan dinilai. Nah, pertanyaannya untuk yang instansi pembinanya berada di luar BPS, bagaimana tata cara pengajuan PAK-nya, penilaian angka kreditnya? Apakah nanti dari BPS mengakomodir dengan menunjuk suatu admin di pusat, jadi fungsional tersebut mengajukan ke BPS pusat dulu, kemudian diajukan ke instansi pembina, atau pejabat fungsional atau calon pejabat fungsional tersebut dapat mengajukan langsung ke instansi pembina? Hal-hal ini kan belum cukup tersosialisasikan kepada kami di jabatan fungsional selain statistisi dan pranata komputer, Pak Daryanto. Kemudian ini juga ada titipan pertanyaan dari beberapa teman-teman di Selindo masalah pengajuan impasing pengelola jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa, karena kemarin kami di bulan Desember itu diminta mengajukan usulan angka dupak untuk penilaian portofolio. Tapi kemudian setelah pengajuan sampai saat ini kami tidak menerima kabar lebih lanjut. Harus uji kompetensi atau cuma cukup verifikasi portofolio. Jadi ini cukup ditanyakan. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman di grup juga. Mohon maaf, terakhir saya nggak bisa mendengar dengan jelas.
apa yang ditanyakan Pak Purnomo, yang terekod yang pertama aja tadi tentang dua hal ya, tentang bagaimana penilaian, kemudian bagaimana dengan yang sudah mengusulkan gitu. Purnomo, mungkin bisa diulangi yang pertanyaan kalian dari titipan teman-teman itu, Pak. Ini sempat putus, Pak. Oke, saya ulangi. Masih tidak jelas, Pak. Belum kedengeran, Pak. Mohon maaf. Sepertinya lagi gangguan sinyal. Iya. Maaf Pak Pur, karena masih terputus-putus. Jadi mohon maaf, mungkin Pak Dar menjawab dulu pertanyaan yang sudah Pak Pur sampaikan sebelumnya, Pak Pur. Sepertinya gangguan sinyal. Juga saya untuk pertanyaan nomor 2. Oke Pak Pur, ya nanti dilanjutkan yang melalui link. Terima kasih Pak Pur. Silakan Pak Daryanto dari pertanyaan sebelumnya yang sudah bisa ditangkap. Baik Bu Fitri, intinya adalah yang pertama, bagaimana dengan jabatan fungsional yang diampu atau yang dibina oleh kementerian lain gitu ya. Pada prinsipnya hampir semua jabatan fungsional kan sama. Artinya masing-masing kementerian yang punya jabatan fungsional tersebut, maksudnya punya pegawai yang menjabat fungsional tersebut, ya, itu kan dapat membentuk tim penilai dengan ketentuan dan persyaratan sesuai yang mereka tentukan. Contohnya analis kepegawaian, kita punya tim penilai. Auditor kita punya tim penilai. Nah, kalau kita punya tim penilai, tentunya kita akan menilaikan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh instansi pembina. Misalnya, untuk pengangkatan pertama, itu tetap harus ke instansinya. Kemudian untuk jabatan madya 4C harus ke instansinya. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau tidak punya atau belum membentuk tim penilai, maka penilaiannya dititipkan ke instansi pembina tersebut. Contohnya arsiparis atau penerjemah atau pustakawan itu kalau ingin menilaikan angka kredit ya berarti melalui pusat kalau yang di daerah, kemudian kita dikirimkan ke instansi pembina, lalu mereka yang menilai. Seperti itu Pak. Ya, tetapi kalau jumlahnya itu sudah cukup banyak, ya kita sih lebih cenderung kepada untuk dan lebih mudah untuk lebih cepat dan lebih mudah untuk berprosesnya. Artinya prosesnya bisa menjadi lebih cepat dan angka kredit yang diperoleh juga menjadi lebih cepat juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pengadaan pejabat pengadaan barang jasa yang sudah diusulkan, sudah disampaikan kok nggak ada kabar beritanya gitu ya Pak ya. Jadi kemarin itu kami sudah mengusulkan 40 sekian lah gitu, dan sedang dalam proses verifikasi. Dan dari sana memang belum ada pengumuman. Jadi intinya Pak, itu sudah disampaikan berkas-berkasnya ke instansi pembina dan sedang dalam proses verifikasi. Nah tentunya nanti akan ada informasi dari sana. Ini portofolionya lulus apa enggak, dan akan diterbitkan rekomendasi berikutnya. Seperti itu Pak Purnomo. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Daryanto. Baik, Pak Purnomo, pertanyaan kedua tadi sudah terjawab juga? Oke, cukup Bu Fitri. Baik, jadi tidak perlu saya sampaikan kembali ya Pak. Kemudian Bapak Ibu yang mau raise hand kembali, apa masih ada? Silakan. Siapa? Silakan.
Oh, silakan pada Bayu Firdaus ya, Pak Bayu Firdaus, silakan bertanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Kalbar, Pak Wahyu, dan juga Pak Daryanto sebagai narasumber kita. Kami di sini, saya sebagai sesi pertama dengan golongan 3B insya Allah ini, dan banyak titipan pertanyaan dari teman-teman lain. Pada saat kita sudah memenuhi syarat untuk ke 3C, Pak. Namun formasi kita kosong gitu, Pak. Seperti Bapak jelaskan tadi, otomatis kita harus menunggu formasi tersedia dulu baru bisa diproses ya, Pak ya. Nah, namun pada kenyataannya di dinas-dinas lain di daerah itu ada yang nggak seperti itu, Pak. Dia tetap bisa naik ke golongan 3C, namun jabatannya dia nggak berubah, Pak. Gitu, Pak. Dia tetap di pertama, tetapi golongannya bisa naik, gitu, Pak. Apakah ada beda perlakuan, Pak, antara mungkin, Pak, pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali informasi ini. Langsung gimana Bu? Mohon maaf. Langsung. Ya, silakan Pak. Langsung biasaan tanggapi. Ibu. Langsung jawab aja. Pak, Bu moderatornya belum menyilahkan ya. Oke, baik ya. Jadi pertama, ini informasi menurut saya bagus ya, tetapi selama ini yang kami kan nggak membuat aturan sendiri, Mas, tapi dari BKN. Jadi di KPWN kami itu bukan berarti membuat mengada-ada, tetapi BKN itu selalu mensyaratkan kalau putus-putus, Pak, jabatan yang berbeda itu harus ada diberikan kami kontak person backup nih, sudah dicolokin kabelnya. Masih putus-putus kah? Iya Pak, masih putus-putus Pak. Sepertinya sinyal lagi tidak bersahabat dengan kita. Bisa didengar. Baik, dicoba lanjutkan Pak. Oke, baik. Ini Pak Bayu ya. Ini menurut saya informasi penting ini ya. Jadi kalau memang ada yang bisa seperti itu, ini bisa mohon disampaikan kontaknya biar kami juga bisa menindaklanjuti, karena dari diskusi kami dengan BKN memang kebetulan yang ngurusin kenaikan pangkat bukan saya langsung ya Mas Bayu ya, tapi di bagian lain, tetapi kan sama-sama di Biro SDM gitu ya. Ini selalu seperti itu yang disyaratkan oleh BKN. Jadi untuk naik pangkat di jabatan tertentu, itu jabatannya harus naik terlebih dahulu, seperti itu. Nah ini simpel aja sih sebetulnya ya. Pertama, kita melaksanakan ini ketentuan dari BKN. Nah kalau ada ketentuan lain, mohon diberikan informasi kami. Ya, syukur kalau ada kontak person disampaikan, lebih bagus lagi. Supaya kami bisa menelusuri, kok bisa seperti itu, caranya gimana, gitu ya. Gitu. Karena kami pengennya juga tentunya memenuhi harapan dari semua pegawai yang ada, gitu ya. Istilahnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit kan gitu. Ya, tapi tentunya di dalam koridor aturan yang ada. Itu Mas. Jadi kalau Mas Bayu terus nih. Oke, Mas Bayu ya, mohon kami diberikan informasi ya terkait kontak person dan sebagainya, sehingga kami bisa untuk menindaklanjuti ya, supaya ya tadi ya, karena pangkat itu kan penting gitu ya, bukan hanya jabatan gitu ya. Jadi supaya bisa memenuhi harapan dari semua pegawai. Itu Mas Bayu ya, jadi tolong di sini ya, supaya kami bisa menindaklanjuti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dar. Tanggapannya gimana Pak Bayu Firdaus?
Oke, terima kasih Sudah Pak Daryanto jelas? atas tanggapannya. Ya, insya Allah sudah bisa Iya. dipahami. Tapi pesan ya Pak Ini Bayu ya, Ya, tentang kontak person tadi, supaya Oke. clear. oke. Karena informasinya takutnya simpang siur. Ya. Iya, iya. Siap, siap. Makasih Pak. Ya. baik, ada lagi dari Ibu Roma yang sudah raise hand, silakan. Terima kasih Bu kesempatannya. Perkenalkan Bapak, nama saya Roma dari Kabupaten Skadau. Saya mau menanyakan mengenai gini sih Pak, mungkin sebagian besar kami teman-teman angkatan yang lulus STIS angkatan 54 itu yang belum fungsional pada bulan April nanti akan diangkat menjadi 3B pada bulan April. Nah, tapi kan itu diangkat pangkat 3B mengikuti yang jalur regulernya. Pertanyaan saya, apakah nanti ketika kami 3B itu, kami itu langsung menjadi fungsional? Atau kami harus menyusun dupa kami 4 tahun yang lalu? Atau ujian in-passing? Karena in-passing terakhir menurut informasi April. Tapi tidak bisa ikut in-passing kalau tidak pernah pengangkatan pertama. Jadi bagaimana ya Pak? Itu aja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Kembali silakan, lagi Bu, langsung. Ibu Tidak dulu. apa-apa, ekspres. Ini 2 kali nih. Aduh, saking Yakin langsung semangatnya nih sampai Bu. soalnya Pak. Iya, mohon maaf, Ya, silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih. Jadi ini informasi ini masih jelas ya bahwa untuk in-passing putus-putus lagi ya Bu Fitri ya? Enggak Pak. Coba dilanjutkan Pak. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Jadi untuk in-passing, untuk bisa ikut in-passing, itu ketentuannya adalah harus telah naik pangkat, pernah naik pangkat. Jadi kalau Mbak Roma nih, yang naik pangkatnya ke 3B baru April ini, berarti tidak bisa ikut in-passing memang. Tapi istilahnya bukan pengangkatan pertama, jadi ikut in-passing itu kalau sudah pernah naik pangkat. Jadi kalau ingin diangkat, berarti melalui mekanisme pengangkatan pertama. Nah, kemudian karena April ini sudah naik pangkat, ya, kemudian in-passing juga sudah habis, gitu ya. Kalau nggak ada perpanjangan, itu kan sudah habis in-passing. Tinggal besok Februari ujian terakhir, gitu ya. Maka, ya, untuk menjadi pejabat fungsional itu melalui perpindahan dari jabatan lain. Gitu. Jadi nanti Mbak Roma dan kawan-kawan ini mengumpulkan angka kredit gitu ya. Maaf Pak, Dari kembali terputus-putus. sejak CPNS sampai jadi masih putus Bu. Iya, kembali putus-putus Pak. Saya nggak tahu Silakan ngulanginnya coba dari mana nih, dilanjutkan karena kembali. mulai putus-putusnya nggak baik. Jadi untuk diangkat Jadi- menjadi pejabat fungsi apa? Ya. Ya, jadi Mbak Roma dan kawan-kawan tadi langsung terputus Pak. Mbak Roma. Suaranya hilang malahan Pak. Halo, Pak Dar? Jadi Mbak Iya. Roma dan kawan itu Iya. mungkin di Selat Jawa ada apa-apanya nih Bu? Apa bukan Selat Jawa, Iya, Laut sudah. Jawa gitu. Jelas. Jadi ada yang menghambat di sana. Oke, baik ya. Jadi untuk diangkat menjadi pejabat fungsional itu kan bisa melalui pengangkatan pertama, yaitu begitu PNS diangkat melalui prosedur atau proses yang ditentukan, itu namanya pengangkatan pertama. Tapi Mbak Roma, ini kan April nanti sudah menaik pangkat.
ya. Dan nanti setelah naik pangkat, ya, itu mekanisme yang ada, ya, itu pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Karena in-passing sudah habis. In-passing kan habisnya di Februari besok ini tesnya, kemudian pengangkatannya di 6 April paling lambat. Berarti Mbak Roma dan kawan-kawan, kalau mau menjadi fungsional, itu harus melalui perpindahan dari jabatan lain. Kecuali kalau ketentuan in-passing-nya itu diperpanjang oleh Menpan tentunya. Jadi kalau Menpan memperpanjang lagi, misalnya, ya Mbak Roma dan kawan-kawan ini bisa diangkat melalui mekanisme in-passing. Tetapi kalau peraturannya nggak ada yang berubah, seperti sekarang ini, berarti pengangkatannya melalui perpindahan dari jabatan, yaitu ya dengan mengumpulkan angka kredit mulai dari CPNS sampai dengan kondisi sekarang. Kerjaan yang dihasilkan itu apa saja, kemudian dinilai. Kemudian mengikuti uji kompetensi, dan formasi masih ada, maka akan diangkat menjadi pejabat fungsional, seperti itu. Apakah cukup jelas didengar, Mbak Roma? Di sini jelas, Pak. Bagaimana dengan Mbak Roma di sana? Jelas, Pak. Bolehlah Pak diperpanjang in-passing, Pak. Kalau bergening nih, Pak. Berarti jelas karena bisa nanggepin. Ya, tetapi kalau kami sih Bu, Mbak, Dek ya, di Roma gitu ya. Ini melaksanakan ketentuan saja. Ya, pengennya sih memenuhi harapan semua orang gitu. Kan intinya kan gitu ya, kita melaksanakan ketentuan ya. Kemudian ketentuan itu ya diharapkan banyak orang. Ya. Tetapi sekali lagi ini bukan wewenang dari BPS Pusat, tapi wewenang dari Menpan. Apakah memperpanjang atau enggak. Untuk informasi, bahwa in-passing yang sekarang ini, itu sebenarnya merupakan perpanjangan. Karena pertama, in-passing itu diadakan tahun 2016, berakhir di Desember 2018. Kemudian diperpanjang lagi sampai dengan pengangkatannya April 2021. Gitu Mbak Roma. Tapi kalau mau nanti hat-trick diperpanjang lagi, ya bisa aja. Berharap itu Bu Fitri. Ya, Mbak Roma. Ya, baik. Terima kasih Pak Daryanto. Pak Roma, semoga tercerahkan ya penjelasan dari Pak Daryanto. Sepertinya kita langsung ke termin kedua saja dari chat. Coba saya bacakan ya Pak Dar. Ini boleh, dari Bu? Ya, Grace Ermawati dari BPS Kabupaten Ketapang, Mbak Grace. Bagaimana dengan pegawai yang melakukan pekerjaan di luar jabatan fungsionalnya? Sementara untuk kenaikan pangkat, angka kredit yang dinilai adalah kegiatan-kegiatan yang bersesuaian dengan angka kreditnya. Sementara pekerjaan tambahan di luar job desk tersebut lebih menyita waktu dibandingkan dengan pekerjaan yang bersesuaian dengan jabatan fungsionalnya. Terima kasih Pak, begitu pertanyaannya. Bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih nih Mbak Grace atas pertanyaannya. Ini memang merupakan dilematis ya, bahwa kebutuhan pegawai kita itu belum terpenuhi 100%. Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh jabatan lain, ya kita lakukan juga. Kan gitu intinya pertanyaannya Bu ya. Terus gimana gitu. Nah ini memang dilematis ya Mbak Grace ya, bahwa di peraturan masing-masing jabatan fungsional jelas. Apa-apa yang dinilai itu ya sudah ditentukan. Kemudian selain itu ya nggak dinilai. Terus gimana dong untuk bisa naik pangkat? Nah ini memang mensiasatinya agak kompleks ya, complicated lah menurut saya. Pertama, bahwa yang penting gitu ya, kerjaan itu kan selesai, tapi menyelesaikan pekerjaannya itu ya dibagi adil. Artinya jangan pejabat si A saja yang mengerjakan, sehingga waktunya habis, tidak mendapatkan angka kredit. Sementara dia bukan santai-santai gitu ya, tapi justru malah melaksanakan tugas dari pimpinan. Nah, menurut saya di sini memang peranan dari pimpinan untuk bisa membagi secara katakan adil atau proporsional pekerjaan-pekerjaan yang nggak mendapatkan angka kredit,
tapi harus diselesaikan gitu. Ya, jadi ya memang harus dibagi rata, artinya jangan sampai pekerjaan yang mendapatkan angka kredit itu si A saja. Sementara untuk yang kerjaan yang lainnya si B aja. Sementara si B ini juga butuh angka kredit. Jadi untuk sampai saat ini solusinya ya untuk dibagi saja Bu. Bebannya tadi dibagi bukan ke satu orang, tapi ke banyak orang gitu ya. Nah, kalau masalah bisa dinilai apa enggak, sampai saat ini ketentuannya ya masih nggak bisa dinilai. Seperti itu Mbak Grace ya. Jadi memang di sini tantangan yang cukup berat gitu ya. Karena tadi harus berbagi pekerjaan ke banyak orang gitu ya. Sementara yang ahli di bidang itu atau yang bisa mengerjakan nggak semuanya misalnya. Ya harus diajarin juga yang lain supaya bisa mengerjakan gitu. Karena kami sampai saat ini masih belum bisa untuk semua kerjaan bisa dianalogkan dengan ini. Nggak bisa seperti itu gitu, karena masing-masing yang 242 jabatan fungsional itu kan mempunyai definisi yang sudah tertentu gitu ya. Jadi nggak bisa ini pokoknya dianalogkan karena dia sudah menjalankan tugas dari pimpinan gitu. Nggak, sampai saat ini nggak bisa seperti itu Mbak Grace. Itu Bu penjelasannya Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Daryanto. Kemudian pertanyaan berikutnya dari mohon maaf, Bu. Ya? Mohon maaf, sebelumnya mungkin barangkali kalau bisa ini terakhir ya Bu, karena ini ada catatan dari Pak Sestama untuk saya menghadap beliau itu jadi gitu ya. Sayang sekali ya Pak ya, lagi seru-serunya banyak pertanyaan yang dilontarkan. Karena pertanyaannya ini mungkin banyak, saya ambil dari Baik, kalau gitu saya ambil dari kanal YouTube saja. Ini dari Ibu Ria Indasari, Dinas Kominfo Provinsi Riau. Apakah dengan adanya Permenpan yang baru ini tidak dikhawatirkan mengurangi motivasi fungsional untuk menulis? Bagaimana Pak? Jelas pertanyaannya? Seperti tadi sempat terputus-putus. Sepertinya kembali terputus dengan Pak Daryanto. Halo Pak Daryanto, bisa mendengar? Ya, saya mendengar Bu. Iya, saya dengar suara Ibu dengan jelas. Oh ya, Kenapa di sini yang terputus-putus berarti Pak mendengar suara. Iya, saya mendengar dengan baik Bu, suara Ibu. Oh, begitu. Oke, bisa langsung ditanggapi Bu. Saya sudah mendengar tadi. Sudah. Ya, dari Lia ya. Pak. Ya, baik. Iya. Baik. Dari Bu Gini Ria. Bu Lia ya. Oh, Ria ya. Oke, Bu Ria. Jadi pertanyaannya Ria, ya ini penting memang ya. Jadi gini Bu, ya jadi tadi di awal sudah diinformasikan Masya Allah. Oke, dari awal tadi diinformasikan kok putus-putus ya Bu ya, masih putus-putus terus nih. Oh iya Pak, sedikit putus-putus. Oke, saya berusaha pelan-pelan. Baik, saya berusaha pelan-pelan. Jadi pertama, bahwa jabatan fungsional itu jumlahnya banyak. Ada 242. Dan masing-masing itu kan enggak mutually eksklusif betul, tetapi itu masing-masing punya definisi sendiri dan tugas sendiri-sendiri. Jadi kalau peranata komputer, itu tugasnya adalah melakukan gitu ya, kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Ya. Nah, angka kreditnya dari sana. Nah, kemudian kalau yang menulis itu ya jabatan fungsional lain. Tetapi kan masih dikasih porsi 50%. Masih sangat banyak. Gitu, harusnya. Halo Mbak, Ibu? Iya, Pak, iya. Silakan dilanjutkan, Pak.
Masih jelas? Masih feedbacknya masuk ke saya terus ya? Kenapa ya? Atau mungkin kalau Di sini yang lain suara di Bapak mute cukup semua, jelas. ngaruh nggak ya? Oh cukup jelas ya? Oke lah, mudah-mudahan di tempat Sudah, lain Pak, juga sudah cukup seperti jelas. itu. Iya. Oke, baik ya. Jadi intinya Semoga. bahwa masing-masing jabatan fungsional itu kan tugasnya memang beda-beda, Bu. Kalau pengen nulis terus ya di peneliti, dia akan nulis terus di sana kerjaannya. Kalau dia pengen ngajar terus ya jadi dosen atau jadi widyaiswara dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan katakan aturan yang baru, yang katakan kata Bu Ria itu membatasi, itu menjadi lebih proporsional, Bu. Ibu bisa bayangin bahwa kalau misalnya prakom, nggak dibatasi tusi utamanya itu apa, boleh ngerjain apa aja. Nah kalau gitu, fungsionalnya kenapa prakom ya? Kan begitu, Bu. Ya, karena memang masing-masing itu ada tusi yang sudah dicanangkan di sana. Tugas jabatannya itu apa? Gitu, Bu. Jadi kalau saya melihatnya ini bukan mengurangi minat menulis, tetapi ya memang seorang prakom itu kerjaan utamanya ya harus tentang teknologi informasi berbasis komputer tadi. Toh menulis itu masih diberi kesempatan 50%. Kan 50% itu besar, Bu. Artinya kalau dia tugasnya itu harus menghasilkan 25 gitu ya. Dia yang bukan tugasnya aja diberi kesempatan 12,5 kan gitu ya. Gitu, Bu. Jadi jawaban saya simpelnya bahwa masing-masing jabatan fungsional itu ada tugas jabatan yang sudah ditentukan. Ya. Nah, mengenai menulis itu kan memang bukan tugas jabatan dari prakom. Sehingga diberikan kesempatannya ya 50% tadi. Karena totalnya kan 150% ya. Yang 100% itu dari tugas jabatan, yang 50% dari pengembangan profesi dan penunjang. Ini supaya istilahnya itu the right man on the right place lah gitu ya. Gitu. Jadi ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai nanti peneliti kok kerjaannya ngajar. Gitu ya. Kemudian dosen kerjaannya bikin program. Ini kan ketukar-tukar nggak jelas. Kita pengen ini kan menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Seperti itu, Bu Fitri, terima kasih.